Nah sekarang ini dunia yang bergetar di Elbaf ya. Di tengah lautan kekacauan yang melanda pulau-pulau, Gaban berdiri dengan napas berat di hadapan Sommer, kesatria suci yang tubuhnya telah terpotong-potong oleh serangan kilatnya itu. Hanya 1 detik waktu yang lebih cepat dari kedipan mata untuk mengakhiri pertarungan yang seharusnya mustahil dimenangkan. Tapi ya, di balik kemenangan itu bayang-bayang pengorbanan mengintai. Di kejauhan, Kolon anak yang ia sayangi terkunci dalam ancaman Gunko, kesatria suci yang matanya kosong dikendalikan oleh kekuatan gelap yang jauh lebih mengerikan. Ya, itu adalah Im Sama loh, mengesankan. Angin yang berbisik pilu di antara dahan pohon Adam itu ngebawa kesakitan Gaban saat itu menjatuhkan senjatanya. Dia menyerah katanya. Suaranya menggelegar sih meski hatinya itu hancur di sini. Di balik keputusan tersebut, api perlawanan menyala dalam diri Kolon. Tekad yang akan mengubah nasib Elbaf. Sementara itu di Marijoa, asap kebakaran membumbung tinggi. Langit pun berubah merah. Seseorang atau sesuatu telah memulai perang yang akan mengguncang fondasi dunia mereka. 1 detik itu semuanya dibutuhkan untuk mengubah segalanya. Kelompok Dragon benar-benar ditunggu nih. Yes, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah gini nakama, chapter ini berjudul 1 detik ya. Nah isinya penuh kejutan, khususnya yang terjadi di Pulau Elbaf dan juga di dunia luar. Cerita dibuka dengan suasana dunia yang sedang kacau balaunya. Di satu tempat yang sama terlihat Gaban sedang bertarung dengan Sommer, salah satu kesatria suci yang merupakan musuh besar Gaban sendiri. Dia kelihatan sangat marah karena tindakan para kesatria suci di Elbaf membahayakan banyak orang, termasuk dari anak-anak. Karena itulah Gaban bertarung tanpa ampun. Sommer yang menghadapi Gaban panik karena tahu Gaban paham kelemahan teknik regenerasi para kesatria suci yang biasanya ngebuat mereka tuh sulit untuk dikalahkan nakama. Gaban menggunakan teknik kapak dengan haki kuatnya menyerang Sommer dengan kecepatan luar biasa yang ngebuat Sommer tak bisa menghindari atau bertahan. Dalam waktu hanya 1 detik aja Gaban memotong tubuh Sommer menjadi beberapa bagian ya. Itulah yang menarik. Meski tubuh Sommer sudah terpotong-potong, dia ternyata masih hidup karena kekuatan regenerasinya. Tapi dengan kondisi seperti itu, Sommer tidak bisa berbuat banyak. Nah, itulah pertarungan ini jadi kemenangan besar untuk Gaban. Setelah itu, Gaban langsung bergerak menuju Gunko dan anak-anak raksasa karena dia nggak mau kesatria suci wanita itu terus ngebahayakan anak-anak Elbaf. Tapi ya, Gunko terlihat aneh, terlihat sedang dikendalikan oleh seseorang. Dia mengancam akan ngebunuh Kolon, anak yang sangat disayangi Gaban itu sendiri, jika Gaban tidak menyerah di tempat tersebut. Di sini Gaban menggunakan Ken Bunsokunaki tingkat tinggi untuk melihat masa depan, menyaksikan Gunko benar-benar akan membunuh Kolon. Demi keselamatan putranya itu, Gaban akhirnya menyerah nih. Dia kemudian menyerang dan melempar Gaban dari pohon ada. Nasib Gaban belum diketahui, tapi kemungkinan besar dia akan selamat dan sedang merencanakan cara membebaskan Kolon dan mengalahkan Gunko. Nah, judul chapter 1 detik ternyata juga merujuk pada waktu yang Gaban butuhkan untuk mengalahkan Sommer. Dan juga ya nakama, diprediksi juga butuh waktu 1 detik bagi Gaban untuk menyelamatkan Kolon dan mengalahkan Gunko. Tapi hanya bisa dilakukan saat Gunko itu lengah nih. Meski Gaban menyerah, hal itu ngebuat Kolon sangat sedih, marah dan juga kecewa berat. Namun ini jadi pelajaran penting buat Kolon yang punya peranan besar di pertempuran Elbafnya nanti. Sang bahkan menganggap Kolon seperti Luffy kecil dahulu kan, yang sering mendengarkan cerita-cerita petualangan dari sang kaptennya. Lalu di sini cerita beralih ke Brook dan juga Gunko. Ternyata ya nakama,
Brook sudah kenal Gunko sejak lama, bahkan sebelum Gunko menjadi bajak laut. Gunko itu adalah penggemar musik Brook dan punya kebiasaan unik mendengarkan lagu Brook setelah makan. Fakta itu ngebuka misteri tentang Gunko yang hanya diperkenalkan tanpa nama keluarga. Berbeda dengan kesatria suci lainnya, ini berarti Gunko bukan dari keluarga Tenryubito, melainkan orang luar yang direkrut jadi kesatria suci. Apalagi setelah sekarang tuh yang beredar ramai viral bahwa Gunko dikendalikan Im Sama, dan ternyata Gunko itu ada hubungan keluarga dengan Brook loh. Apakah Brook sebenarnya malah adalah ayah dari Gunko sendiri? Itulah yang menarik. Tapi di sini kita kesampingkan dulu. Meski sudah kenal lama ya, Gunko itu masih terlihat muda padahal seharusnya sudah tua. Berbeda dengan kesatria suci lain yang mengalami penuaan secara normal. Keanehan ini menjadi tanda tanya terbesarnya. Nah, di sini kemudian Gunko yang awalnya dikendalikan seseorang tiba-tiba sadar dan mencoba membebaskan Brook yang terikat. Tapi kesadaran Gunko kembali direbut lain oleh sosok pula yang ternyata itu adalah Im Sama, teman-teman, pemimpin tertinggi pemerintahan dunia yang duduk di kursi kosong Marijoa sana. Imu mengendalikan Gunko karena marah betul dengan kelambanan para kesatria suci dalam menjalankan misi di Elbaf. Itulah kengerian nyatanya. Alasan lain Im Sama ingin misi selesai cepat adalah karena situasi genting di Marijoa yang sedang dibakar dan diserang musuh. Ada dua kemungkinan pelakunya adalah Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusioner yang selama ini jadi musuh besar pemerintahan pusat. Dia adalah ayah dari Monkey D. Luffy loh, atau pihak lain yang belum terungkapkan pula. Ingat, Sabo juga ada di sana. Tak heran betul jika sekarang saat yang tepat bagi pasukan revolusioner untuk menyerang Marijoa secara besar-besaran. Karena jika mereka berhasil menguasai Marijoa, maka kendali pemerintahan dunia akan semakin goyah lagi. Inilah sebabnya mengapa Im Sama sangat mendesak para kesatria suci di Elbaf agar segera menyelesaikan misi mereka dan segera kembali di tempat itu. Nah, di sini kembali ke Elbafnya nakama. Ada sesuatu yang menarik, terlihat kondisi para anak-anak raksasa yang sedang ketakutan akibat pertempuran sengit ini. Mereka sangat bergantung pada perlindungan Gaban dan para kesatria suci lainnya. Gaban yang kini terluka dan harus menyerah di hadapan Gunko itu tentu ngebuat suasana makin mencekam lagi dong. Meskipun begitu ya, semangat perlawanan di Pulau Elbaf belumlah padam. Kolon sendiri meski merasa sedih dan kecewa karena ayahnya menyerah, bertekad untuk terus bertarung menjadi lebih kuat lagi. Ini akan menjadi titik awal perkembangan karakter Kolon ke depannya sih, untuk berperan besar pada pertempuran Ragnarok Elbafnya. Di sisi lain, Brook yang terikat akhirnya berhasil benar-benar dibebaskan oleh Gunko ketika kesadaran wanita itu muncul kembali. Walau hanya sementara, namun munculnya Im Sama yang mengambil alih kesadaran Gunko menunjukkan bahwa situasi masih sangat genting dan penuh bahaya darurat tuh. Nah, chapter ini penuh dengan ketegangan, pengorbanan dan juga misteri baru, terutama soal Gunko dan keterkaitan masa lalunya dengan Brook. Juga ada ancaman besar dari balik layar, yaitu Im Sama dan serangan besar yang sedang terjadi di Marijoa. Saat ini ya nakama, momen yang sangat krusial buat pasukan revolusioner pula. Mereka sadar kalau menguasai Marijoa itu bakalan bikin pemerintahan dunia goyah sampai ke akar-akarnya. Karena Marijoa sendiri itu bukan cuma pusat kekuasaan politik konflik, tapi juga simbol otoritas tertinggi. Kalau revolusioner bisa merebutnya, pengaruh mereka bakal langsung melejit nih dan bisa mengguncang tatanan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Selama Im Sama sendiri paham banget soal ini, makanya dia ngotot banget nih buat para kesatria suci di Elbaf supaya cepat-cepat menyelesaikan misinya dan balik ke pangkalan sana. Imu tahu betul bahwa kalau mereka lengah, musuh bakalan makin kuat dan bahaya besar segera menanti. Di sisi lain Elbafnya suasana jadi mencekam lagi nih. Anak-anak raksasa yang biasanya kuat dan pemberani sekarang malah terlihat ketakutan nih. Mereka benar-benar bergantung dengan perlindungan orang-orang yang luar biasa sendiri. Yang menarik adalah di tengah keputusan dari Kolon itu, Gaban sendiri yang meski sedih dan kecewa nih, dia sadar kalau kekalahan ayahnya bukan akhir dari segalanya. Kolon sendiri sepertinya itu memang memiliki sesuatu yang menarik di chapter-chapter mendatang. Kelanjutannya di sini juga menarik. Brook yang sama dari terikatan dari Gunko itu segera untuk melakukan siasatnya lagi. Nah, di sini kesadaran wanita itu sempat muncul kembali beberapa kali ya. Sayangnya kesadaran itu gak bertahan lama karena sisi berbahaya dari Im Sama sendiri. Nah, haki Im Sama itu benar-benar luar biasa loh. Di chapternya itu kita melihat bagaimana Gunko sendiri meledakkan aura yang begitu mengerikan. Nah, ibaratnya ini Im Sama sudah datang di Elbaf tetapi melalui tubuh dari seseorang yang lain. Kita tahu ya nakama, Im Sama ancaman misterius ini adalah sesuatu yang benar-benar bikin deg-degan siapa aja nih.
Dia itu bukannya sekedar pemimpin biasa loh, tapi punya kekuatan yang luar biasa menyeramkan. Bisa mengendalikan tubuh dan pikiran orang lain, kayak yang dia lakukan kepada Gunko dan beberapa guru saya lainnya. Dulu ya nakama, sebelum jadi seperti sekarang ini, Imu itu pernah jadi kesatria suci paling ditakuti di Marijua. Nah, kabar teorinya seperti itu. Ada satu yang bikin dia berubah drastis, entah karena ambisi, dendam, atau alasan lain yang sampai sekarang belumlah terungkapkan tuntas. Ada lagi teori yang menyatakan bahwa Im sama ini sebenarnya berasal dari era abad kekosongan dan satu masa dengan Joy Boy di masa lalu. Ada pula yang menganggap bahwa Im sama itu adalah wujud dari iblis itu sendiri dan tubuhnya itu adalah Nefertari di Lili. Nah, itu merupakan kakak dari Nefertari Vivi loh teman-teman. Itu bakal menjadi penggambaran menarik. Yang pasti Im sama punya visi tersendiri tentang bagaimana dunia harus diatur. Dia nggak segan pakai cara apapun demi tujuannya. Dia sangat pintar dalam strategi dan manipulasi besar. Makanya bisa bikin revolusi bingung sekaligus takut nih. Kalau Im sama sudah turun tangan secara langsung, bisa dipastikan situasi bakalan berubah drastis dan lebih berbahaya. Ingat haki Raja Joy Boy yang juga dibawa Emmet sebegitu mengerikannya. Bagaimana dengan satu masa di eranya? Nah, Im sama sepertinya juga sangat luar biasa pula teman-teman. Nah, Gunko sendiri itu di sisi lainnya dulu adalah salah satu kesatria terkuat yang setia pada Marijua. Entah kenapa pengaruh Im sama atau alasan lain, dia jatuh dalam kembali gelap lagi. Perang batin dalam dirinya dalam berdasarkan waktu dia sempat sadar dan membebaskan Brook sendiri yang banyak digadang-gadang sebagai ayahnya atau bahkan keluarganya loh. Nah, latar belakang Gunko itu sepertinya akan menarik diungkapkan di Elbafnya. Namun karena kendali dari Im sama, semuanya menjadi sebuah kengerian nyata. Gunko sebenarnya tragis karena dia pernah jadi simbol harapan dan kekuatan sepertinya di masa mudanya. Tapi karena dia dikendalikan oleh Imu itu atau bahkan kemalangan dari era masa lalunya, dia sekarang menjadi bidak pion dari sang pemimpin tertinggi pemerintahan pusat. Nah, di Elbaf mungkin akan ada seseorang yang benar-benar membongkar bagaimana misternya itu sendiri. Sementara itu, strategi revolusioner untuk mengguncang dunia dari dalam itu, revolusioner kali ini benar-benar ambisius dan berani ya. Mereka sadar kalau langsung menyerang Marijua secara frontal bakalan berisiko besar. Pendekatan yang mereka pilih lebih ke arah serangan kilat dan sabotase dari dalam. Misi utama mereka adalah menghancurkan simbol kekuasaan, melemahkan sistem kesatria suci, dan menghancurkan bondula-bondula itu. Bikin kekacauan cukup besar, memancing aliansi muncul jadi bubar kan. Revolusioner mengandalkan intel agen rahasia yang sudah menyusup ke dalam misi-misi tersebut. Nah, di sana itu juga banyak kabar informasi bahwa guru Carling bertempur heroik dengan Monkey D. Dragon. Bayangkan ya nakama, jika dragon yang luar biasa itu kemampuannya yang sangat misterius mengeluarkan kemampuan hakinya. Ingat bahwa ayahnya sendiri luar biasa seperti itu hakinya kan, si Gab itu. Anaknya putranya sendiri Luffy itu juga semengerikannya. Bagaimana dengan dragon sendiri kan? Itu bakal menjadi penggambaran menarik. Tanda-tanda pergolakan besar sudah terjadi nakama. Dengan latar belakang seperti itu, cerita kedepannya bakalan makin heroik nih. Informasi-informasi yang terjadi di mana-mana. Pertempuran Battle Royale juga sedang terjadi. Elbaf jelas ya merupakan panggung utama dalam pertempuran besar itu. Tetapi di pulau-pulau kecil lainnya, Karibari, Hachinosu, pemerintahan dunia pangkalan tersebut sepertinya juga terdapat dalam masalah-masalahnya sendiri. Pertempuran besar nanti pasti akan terjadi kan, tidak hanya di Elbaf tapi juga di Marijua. Orang-orang dari Dragon itu pasti juga akan melakukan siasat-siasat lain. Im sama berusaha mempertahankannya dengan segala cara. Dia mengendalikan di tatanan dunia baru di Marijua dan mencoba untuk mengendalikan Elbaf pula. Namun di Elbaf segalanya juga tak mudah karena di sana ada Yonko seperti Mugiwara Luffy yang akan menjaga kedaulatan negeri tersebut. Itulah yang menarik ke depannya nakama. Jadi kalau mau kita lihat bagaimana epilog ending ke depannya itu, nah ceritanya bakalan seru seperti ini. Nah, ceritanya bakalan seru jika seperti ini. Di bawah langit yang mulai cerah setelah awan kelabu di Marijua sirna, dunia akhirnya menyaksikan beratnya simbol kekuasaan yang selama ratusan tahun itu akan menindas. Im sama, makhluk yang pernah berdiri di atas segalanya, kini terdiam abadi di reruntuhan istananya. Gunko yang berhasil dibebaskan dari kendali gelap akhirnya menutup matanya dengan damai. Sementara Kolom berdiri memandangi pemandangan itu bersama para revolusioner, menyadari bahwa dunia lama telah berakhir pula. Di balik kemenangan itu, tak semua luka bisa sembuh seketika ya. Harapan telah tumbuh di hati banyak orang. Anak-anak Elbaf yang dulu jadi korban kini tumbuh sebagai penjaga perdamaian. Revolusi telah menorehkan sejarah nih, dan orang-orang besar pada bergerak satu persatu. Di Elbaf, soal seperti Luffy dan juga Loki benar-benar dinantikan setelah kekacauan itu mulai menyebar di berbagai titik areanya. Jadi itulah kenapa
apa nakama? Kalau kita simpulkan dalam satu penggambaran cerita ini bahwa cerita itu menunjukkan kekuatan sejati bukan berasal dari bangsawan aja atau kekuasaan tak terbatas ya, tapi bagi seseorang yang memiliki keberanian untuk melawan mereka semuanya. Kendali dari Im Sama itu membuat segalanya kian jadi lebih menarik lagi loh untuk chapter kedepannya. Kolon sendiri kita belajar bahwa warisan itu bukan hanya soal nama Gaban besar dan ibunya Ripley dari bangsa raksasa. Dia pemberani seperti idola-idolanya itu seperti Akagami atau bahkan Luffy sendiri. Nah, sosok-sosok besar di Elbaf itu sepertinya akan memainkan peranan krusial di pertempuran Ragnaroknya. Im Sama menggambarkan bahaya dari kekuasaan yang absolut, keinginan mengendalikan dunia tanpa empati. Dragon sendiri bukan cuma soal senjata, akhirnya akan diledakkan di tempat tersebut dan menantang pemerintah tertinggi itu, Imu, dan beberapa anggota petinggi penting dari God Knight dan Tenryubito kelas elit yang dipimpin oleh Saint Garland Garing. Kedepannya dunia One Piece berubah total nakama, bukan karena kekuatan seorang raja aja, tapi karena keberanian rakyat berkata cukup sudah tirani pemerintahan dunia. Pertempuran besar-besaran Ragnarok dimulai dari Elbaf. Kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi yang nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi di kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.